Renungan Pagi, Yesus nama di atas segala nama oleh Ellen G. White, 25 Februari 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar Kristuslah wasit di antara kami dengan Engkau, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Nofri Tambalean. Kepada Saudara Nofri, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi ini, Minggu 25 Februari 2024, pengantara antara Allah dan umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kristus diperlakukan sebagaimana kita layak diperlakukan, supaya kita diperlakukan sebagaimana Ia layak diperlakukan. Ia dihina karena segala dosa kita, yang dalamnya Ia tidak terlibat, supaya kita dapat dibenarkan oleh kebenarannya, yang dalamnya kita tidak mempunyai bagian apapun. Ia menderita kematian yang seharusnya menjadi milik kita, supaya kita mendapat hidup yang adalah miliknya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Melalui kehidupan dan kematiannya, Kristus telah mencapai lebih dari sekedar pemulihan dari kehancuran yang diakibatkan oleh dosa. Tujuan iblis adalah untuk mewujudkan pemisahan abadi antara Allah dan umat manusia. Namun di dalam Kristus kita menjadi lebih bersatu dengan Allah dibandingkan jika kita tidak pernah terjatuh. Dalam mengambil alamiah kita, Juru Selamat telah mengikat dirinya dengan umat manusia melalui ikatan yang tidak dapat diputuskan. Sepanjang zaman yang kekal, Dia terhubung dengan kita. Begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Allah mengaruniakan Yesus bukan hanya untuk menanggung dosa kita dan mati sebagai korban bagi kita. Allah mengaruniakan Yesus kepada umat manusia yang telah jatuh, untuk meyakinkan kita akan pemufakatan tentang damai yang tidak dapat diubah. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menjadi bagian dari keluarga manusia, untuk selamanya mempertahankan alamiah kemanusiaannya. Ini adalah janji bahwa Allah akan mengenapi firman-Nya. Seorang anak telah lahir bagi kita. Seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Tuhan telah mengadopsi kodrat manusia dalam pribadi anaknya dan telah membawanya ke surga tertinggi. Dialah anak manusia yang berbagi takhta alam semesta. Anak manusia yang namanya akan disebut Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesaya 9 ayat 6. Akulah aku adalah pengantara antara Allah dan umat manusia, yang meletakkan tangannya ke atas keduanya. Dia yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa.
tidak malu menyebut kita saudara. Ibrani 7 ayat 26, 2 ayat 11. Di dalam Kristus keluarga bumi dan keluarga surga terikat bersama. Kristus yang dimuliakan adalah saudara kita. Surga diabadikan dalam umat manusia, dan umat manusia dirangkul dalam pangkuan kasih yang tak terbatas. Dikutip dari Desire of Ages, halaman 25 dan 26. Demikian pembacaan renungan kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalayanan Saudara Nofri. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Judul renungan hari ini dalam bahasa Inggris adalah Daysman Between God and Humanity. Apakah itu daysman? Kita lihat penjelasan dari Merriam-Webster Dictionary. Dikatakan bahwa daysman itu artinya umpire yang artinya wasit, serta arbiter yang artinya pendamai. Itu sebabnya diterjemahkan menjadi pengantara. Karenanya, kembali renungan hari ini berbicara tentang pengantara kita. Nah, tentang Yesus, Roh Nubuat berkata dalam Lift Him Up, halaman 239, paragraf 4. Ada hubungan antara bumi dan sorga melalui Kristus, tangga mistik yang dilihat Yakub dalam visinya di Betel. Ketika kita terpisah dari Allah, Kristus datang untuk mendamaikan kita dengan Bapa. Dengan jelas dinyatakan bahwa Allah yang dimaksudkan adalah Bapa dan Kristus adalah penghubung antara Bapa dan manusia. Bahkan Roh Nubuat menekankan dalam Steps to Christ halaman 19 paragraf 2. Tangga mistik dari mimpinya melambangkan Yesus, satu-satunya media komunikasi antara Allah dan manusia. Tangga dalam mimpi Yakub adalah Yesus. Dan Yesus adalah satu-satunya media komunikasi antara Allah Bapa dan kita. Satu-satunya yang menghubungkan kita dengan Allah. Nah, jika dikatakan satu-satunya, maka itu artinya tidak ada tangga yang lain. Tidak ada media komunikasi yang lain. Tidak ada penghubung yang lain. Hanya Yesus sendiri yang dapat menghubungkan kita dengan Bapa. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan dalam Bible Echo tanggal 1 Mei tahun 1899 paragraf 7. Manusia hanya memiliki satu pengantara, satu pemohon yang mampu mengampuni pelanggaran. Jika dikatakan hanya atau dalam bahasa Inggris only, artinya tidak ada yang lain. Dan memang tidak ada pengantara yang seperti Yesus yang mampu mengampuni pelanggaran kita. Perhatikan penjelasan berikut ini dalam Nasihat Allah untuk Masa Kini buku ketiga, halaman 155 paragraf 2. Orang-orang berdosa dapat dibenarkan oleh Allah hanya apabila Ia mengampuni dosa mereka, meniadakan hukuman yang seharusnya bagi mereka, dan memperlakukan mereka sebagai sungguh-sungguh yang berkenan dan tidak berdosa, menerima mereka ke dalam kebaikan ilahi, dan menganggap mereka sungguh adalah orang benar. Mereka hanya dibenarkan melalui kebenaran Kristus yang dihisapkan. Bapa menerima anak, dan melalui korban pendamaian anaknya menerima orang berdosa. Inilah bukti kebenaran bahwa hanya satu pengantara kita, antara manusia kepada Bapa. Sebab kita dibenarkan hanya melalui satu jalan, yaitu anaknya Bapa. Dikatakan, Bapa menerima anak, dan melalui pengorbanan anaknya, Bapa menerima orang berdosa. Jelas sekali, inilah wujud Yesus sebagai penghubung, satu-satunya media komunikasi antara kita dengan Bapa. Inilah juga dasar dari daysman. Yesus disebut daysman, yaitu wasit atau pendamai, sebab oleh karena dosa, kita menjadi terpisah dari Bapa. Dan Yesus yang mendamaikan kita kembali kepada Bapa. Sekarang, apakah daysman ada dalam Alkitab? Tentu ada. Mari kita baca
buku Ayub pasal 9 ayat 32 dan 33. Karena dia bukan manusia seperti aku, sehingga aku dapat menjawabnya. Mari bersama-sama menghadap pengadilan. Tidak ada wasit di antara kami yang dapat memegang kami berdua. Kata wasit dalam ayat 33 ini di dalam bahasa Inggris disebutkan daysman. Inilah bukti daysman terdapat dalam Alkitab. Nah, saudaraku dalam Tuhan, Ayub sadar bahwa Allah bukanlah manusia dan tidak ada wasit di antara manusia dan Allah yang dapat memegang keduanya. Tetapi itu adalah pemikiran Ayub. Namun Allah telah menyediakan wasit atau pengantara yang dapat memegang manusia dan Allah, yaitu anaknya yang kekasih, Yesus Kristus. God's Amazing Grace halaman 129 paragraf 4 menjelaskan, Yesus merangkul umat manusia dengan lengan manusianya, sementara dengan lengan ilahinya, ia memegang yang tak terbatas. Dia adalah wasit antara Allah yang kudus dan kemanusiaan kita yang penuh dosa, seorang yang dapat memegang kami berdua. Ayub 9 ayat 33. Itu sebabnya hanya Yesus satu-satunya media komunikasi antara manusia dan Allah. Oleh karenanya, renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 64 paragraf 3. Di dalam Kristus, keluarga bumi dan keluarga sorga terikat bersama. Kristus yang dimuliakan adalah saudara kita. Sorga diabadikan dalam umat manusia, dan umat manusia dirangkul dalam pangkuan kasih yang tak terbatas. Oleh sebab itu, saudaraku dalam Tuhan, kembali, hanya satu pengantara kita kepada Bapa, hanya satu media komunikasi. Oleh sebab itu, saudaraku dalam Tuhan, hanya satu media komunikasi kita dengan Bapa, yaitu Yesus Kristus. Hanya satu wasit kita, pendamai kita, pengantara kita yang dapat memegang Bapa dan kita, yaitu anak Allah yang Bapa peranakkan, namanya Yesus Kristus. Dan Bapa karuniakan anaknya demi keselamatan kita yang percaya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah pada pagi hari ini, bahwa Yesuslah daysman kami, wasit kami, pendamai kami, pengantara kami, satu-satunya. Dialah media komunikasi antara kami dengan Bapa, dan tidak ada yang lain. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah masing-masing kami mau membuka hati, agar Kristus masuk, menjadi daysman kami, wasit kami, yang dapat memegang kami dengan Bapa, sebab dialah satu-satunya makhluk ilahi yang memiliki lengan manusia dan lengan ilahi. Sebab dialah satu-satunya makhluk ilahi yang memiliki lengan manusia dan lengan ilahi. Dan bila mana dia datang kedua kali nanti, kami semua boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.